Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hadirin jemaah Masjid Al-Mubarak Trika, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang kepadanya segala puji-pujian, dan kepadanya lah kita bersyukur atas segala karunia dan limpahan rahmat dan senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga juga senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia termulia yang tidak kenal putus asa untuk membimbing umatnya agar bisa selamat dalam menghadapi atau mengarungi kehidupan dunia ini, dan terlebih untuk menghadapi kehidupan akhirat yang lebih kekal. Bapak Ibu jamaah Azzani Allah wa iyyakum. Jadi sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya pada malam hari ini kita akan membahas terkait tentang keutamaan bulan Zulhijjah atau keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan juga insyaallah ta'ala kalau ada kelonggaran waktu kita juga sedikit membahas terkait tentang kurban ya, yang menjadi bagian yang disyariatkan, ibadah yang sangat agung untuk kita laksanakan jika kita berada di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu azanallahu wa iyyakum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan segala sesuatu dan kemudian Allah memilih. Dalam tafsirannya, jadi ketika Allah menciptakan, dalam ciptaannya itu Allah memilih di antara makhluk-makhluknya, di antara benda-benda yang Allah ciptakan, dan di antara waktu-waktu yang Allah ciptakan, Allah memilih memberikan kelebihan di atas kelebihan yang lain. Contoh misalnya Allah memilih tempat yang mulia seperti Mekah dan Madinah ya. Ada kemuliaan tersendiri dibanding dengan kota-kota lainnya. Allah memilih waktu-waktu yang mulia seperti waktu bulan suci Ramadan, kemudian bulan Zulhijjah atau 10 awal di bulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, atau di bulan Muharram atau bulan-bulan haram lainnya. Jadi Allah memilih ada waktu-waktu yang mulia yang diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada waktu-waktu yang lain. Dan disitulah kita umatnya, kita hambanya cerdas memanfaatkan tempat-tempat yang mulia, yang mana bila kita beribadah di dalamnya ada kelebihan, ada keutamaan tertentu, atau waktu-waktu yang mulia yang sudah Allah pilih untuk kita hambanya, maka kita manfaatkan. Bila mana kita mendapati waktu tersebut, maka kita manfaatkan untuk memperbanyak beribadah di dalamnya. Seperti halnya yang sudah ada di depan mata kita, atau bisa jadi sudah masuk ini. Kalau menurut kalender hijrah yang saya perhatikan itu, malam ini sudah masuk 1 Zulhijjah. Tapi nanti kita tinggal menunggu sidang isbat. Di hadapan seperti yang akan di depan kita, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu di antara waktu yang sangat mulia
yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahasia di balik 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Apa keutamaan dan kelebihan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalus shalih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Jadi tidak ada hari yang mana bila kita melakukan amal soleh di dalamnya, maka amal soleh yang kita lakukan di hari-hari tersebut ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kapankah itu? Yaitu di hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan-amalan soleh yang kita lakukan di hari-hari selain daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah. Ada sahabat bertanya, meskipun amal soleh yang kita lakukan itu jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Jadi langsung yang ditanyakan itu, langsung yang dibandingkan itu adalah amalan soleh yang paling utama, ya, dalam agama Islam. Puncaknya amal soleh itu adalah jihad fi sabilillah, ya. Jadi maka para sahabat bertanya, ketika para sahabat mendengarkan bahwasanya amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan soleh yang dilakukan di luar daripada 10 pertama Zulhijjah. Jadi sahabat bertanya, meskipun itu jihad fisabilillah ya Rasulullah, artinya kalau kita jihad fisabilillah di luar daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, apakah tetap Allah lebih mencintai amalan soleh yang kita lakukan di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka apa kata Rasulullah? Walal jihadu fisabilillah, meskipun itu jihad fisabilillah. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jadi amalan soleh, ya, amalan kebaikan, ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ibadah apapun itu, maka akan bisa mengalahkan ibadah jihad di luar daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya, keluar dengan jiwanya, dan dia tidak kembali. Artinya ketika dia keluar dengan harta dan jiwanya berperang fisabilillah dan dia meninggal dalam keadaan mati syahid di medan perang fisabilillah, maka itulah yang bisa mengalahkan amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Selain daripada itu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi manfaatkan itu Bapak Ibu, ya. Bahkan ada beberapa ulama bahkan yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu mengalahkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ya. Ada beberapa ulama, pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi meskipun yang rajih, yang kuat adalah tetap lebih unggul 10 hari pertama, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, tapi malamnya. Kalau siangnya unggul 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita hambanya, ya, melalui suatu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin kita sudah masuk di sehari pertama ini bulan Zulhijjah. Jadi kita perbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita perbanyak amal soleh di hari-hari ini sampai 10 hari ke depan. Amalan soleh apapun itu. Tapi dan memang setiap biasanya syariat-syariat itu sudah menentukan, ya. Memang ada banyak amal soleh yang kita lakukan, tapi misalnya ada waktu atau ada amal soleh yang memang ditentukan yang lebih afdal atau yang lebih utama untuk kita lakukan di waktu-waktu tersebut. Seperti misalnya kalau kita berada di bulan suci Ramadan, ya, ibadah yang ditekankan itu adalah puasa, qiyam Ramadan atau salat tarawih, kemudian tadarrus, ya. Dan apa amal soleh yang sangat ditekankan untuk kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah?
Di antaranya adalah tentunya ibadah haji, ya. Dan itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua di sini insyaallah, baik yang sudah pernah apalagi yang belum, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ya, amin. Ibadah haji. Kemudian amal apa lagi? Yaitu memperbanyak tasbih, takbir dan tahlil, ya. Memperbanyak ucapan Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang lebih utama adalah memperbanyak kalimat takbir. Para sahabat itu kalau masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ketika mereka berjalan, mereka bertakbir. Nah, suatu ketika Ibnu Umar, ya kalau tidak salah Ibnu Umar dan Umar radhiyallahu taala anhu bertakbir di pasar, bertakbir dengan suara yang lirih, ya, tapi bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar saat itu. Akhirnya ketika mereka mendengarkan Umar bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya seluruh orang yang ada di pasar ikut pun bertakbir, ya. Jadi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu ada yang namanya kalau misalnya kita di bulan Zulhijjah itu ada yang namanya takbir mutlak dan ada namanya takbir muqayyad, ya. Takbir mutlak itu tidak terikat waktu, ya, kapanpun kita bisa bertakbir, ya, itu sangat ditekankan. Nah, berzikir artinya zikir dengan takbir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah Allah di hari-hari tertentu. Menurut kata para ulama ahli tafsir, di hari tertentu itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita perbanyak takbir, ya, kapanpun itu. Kita di jalan, lagi jalan ke kantor, dan di jalan ke tempat kerja, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang namanya takbir muqayyad, ya. Takbir yang terikat waktu, dan itulah yang biasanya kita takbir ketika selesai sholat, Idul Adha dan 3 hari ke depan, ya. Yang penting kita selesai sholat, mengadakan sholat 5 waktu, laksanakan sholat 5 waktu, maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk melakukan takbir. Nah, itu kita perbanyak berzikir, diantaranya perbanyak takbir, ya. Kemudian amalan apa lagi yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Yaitu berpuasa sunnah, mulai daripada hari pertama di bulan Zulhijjah sampai hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Kenapa berpuasa? Apa hikmahnya? Menurut para ulama kita sangat dianjurkan berpuasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena biasanya kita itu kalau puasa ikut tombaki semangat melakukan ibadah lainnya. Lihat Miki, kalau puasa bulan Ramadan rajin pergi sholat berjamaah, rajin mengaji, rajin melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Dan diharapkan ketika kita berpuasa sunnah di awal bulan Zulhijjah, maka itu bisa menambah spirit kita, semangat kita untuk melakukan amal ibadah yang lainnya, ya. Jadi dianjurkan berpuasa. Semoga dengan spirit puasata, semoga dan puasata itu semangat toki untuk melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Semangat mengaji, semangat melakukan sholat berjamaah di masjid, semangat berzikir dan lain sebagainya. Dan puncaknya berpuasa adalah di hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Kata Nabi SAW, "Siyamu Arafah yukaffirus sanatain." Berpuasa Arafah itu menghapuskan doa 2 tahun, ya. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Di situ puncaknya kita berpuasa di hari Arafah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Kita memperbanyak mengaji, memperbanyak bersedekah. Yang penting intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang kita lakukan di luar bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, meskipun itu jihad fisabilillah. Bayangkan luar biasa keutamaannya. Amalan soleh apapun itu, ya. Nah, tentunya lebih besar, lebih banyak amal soleh, lebih bagus. Dan juga diantara ibadah tentunya nanti yang kita lakukan ketika kita berada di bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah ibadah kurban, ya. Ibadah kurban. Dan itu salah satu ibadah agung
yang disyariatkan apabila kita berada di 10 atau di tanggal 10 bulan Zulhijjah atau yang kita kenal dengan Yaumun Nahar, hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Saking besarnya keutamaan berkurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi Allah menyandingkan ibadah salat di ayatnya itu dengan ibadah kurban, membuktikan bahwasanya ibadah kurban salah satu ibadah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi, jadi ibadah kurban itu adalah ibadah tahunan ya, bukan ibadah sekali seumur hidup, tapi ibadah tahunan. Nabi itu selama 10 tahun di Madinah, selama itu pula Nabi SAW tiap tahunnya berkurban. Tidak tanggung-tanggung kadang Nabi berkurban 100 ekor kambing. Pokoknya setiap tahun Nabi itu menunjukkan bahwasanya ibadah kurban sangat dianjurkan sekali, sangat ditekankan sekali untuk kita melaksanakan ibadah kurban tiap tahunnya ya. Bukan sekali seumur hidup, tapi sekali setahun, dan itu harus usahakan kita berkurban setiap tahunnya. Apa hukumnya kurban? Jadi hukum kurban itu sepakat para ulama dianjurkan ya. Sisa bagaimana nanti para ulama berbeda pendapat terkait hukum taklifnya. Apakah ia wajib atau sunnah? Ya. Ada ulama yang mengatakan ia wajib. Wajib bagi orang yang mampu, yang mempunyai kelebihan harta. Tapi yang rajih, yang jumhur ulama itu menyebutkan adalah sunnah muakkad. Ya. Jadi hukumnya cukup sampai sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan sekali. Ya. Sunnah yang sangat ditekankan sekali ya, sebagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i ya. Dan itu jumhur ulama menyebutkan bahwasanya hukum daripada kurban itu adalah sunnah muakkad yang sangat ditekankan sekali. Karena memang tidak ada dalil tegas yang menyebutkan Nabi mewajibkan ibadah kurban ya. Tapi meskipun kita memilih pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi bila mana kita diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita tidak berkurban ya, setiap tahunnya. Jangkip banyak pertimbangan ya. Kurang-kurangi uang belanja ya. Tidak ada kaedahnya orang yang kita membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan berkurang. Itu kaedah sedekah. Nabi SAW sendiri menegaskan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Ya. Harta sekali-kali tidak akan berkurang dengan kita bersedekah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira." Barang siapa yang berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meminjamkan Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan ya. Kemudian ditambah lagi kata-kata at'afan katsira. Allah sudah menyebutkan melipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak. At'afan ditambah lagi kata-kata katsira. Sudah ada kata-kata lipat ganda, yang lipat ganda ada lagi kata-kata yang banyak. Jadi kalau kita meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, artinya kita berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? Maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang baik. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa yarzuqu liman yasha. Dan Allah lah yang menyempitkan dan meluaskan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jadi jangan khawatir. Jangan penuh banyak kali-kali tak kalau mau berkurban ya. Banyak orang yang sebagaimana kemarin saya lihat sebuah poster ya. Seorang misalnya kalau dia merokok setiap harinya itu 30.000 ya. 30.000 setiap harinya dia keluarkan uang untuk merokok ya. 30.000 misalnya minimal. 30.000 dikali 1 bulan berapa? 900.000. Ya. 900.000 dikali setahun
10 juta. Berapa? Ya, betul. Atau taruhlah misalnya 10.000 saja kita sumbangkan setiap hari 10.000. Kita sisihkan uang kita 10.000 setiap hari. 10.000 kali sebulan berarti 300.000. Dikali setahun sudah 3 juta. Bisa mungkin kurban dengan 1 ekor kambing atau ikut urunan ya. Nah, 1/7 sapi. Jadi itu kita niatkan itu. Saya dulu pernah waktu ketika kuliah, ini saya saksikan sendiri Bapak Ibu ya. Ketika saya kuliah, itu kalau saya sepulang dari kuliah, saya mampir Kak, ada penjual bakso dorong-dorong ya. Jadi mampir Kak, ya saya panggil, saya mampir. Karena waktu pulang kuliah itu siang, jadi sudah waktu makan siang. Ya saya kasih singgah itu penjual bakso. Saya makan bakso ya. Dan juga ada beberapa teman-teman kuliah di situ yang juga ikut makan bakso ya. Singgah makan bakso. Jadi saya perhatikan, itu penjual bakso, setiap ada orang yang membayar bakso, taruh misalnya pada saat itu harganya 10.000 ya. Jadi dia keluarkan 3 kotak kaleng ya, 3 kaleng uang ya. Kemudian pembayaran itu dia bagi 3. Dan tadi berapa disimpan di sini, taruh misalnya 2.500 di kaleng pertama, 2.500 kaleng kedua, dan 5.000 di kaleng ketiga. Itu setiap ada yang membayar pasti seperti itu. Akhirnya saya penasaran, Mas, kenapa setiap ada orang yang membayar, Masnya membagi 3 uang bayaran baksonya orang itu? Apa kira-kira maksudnya, apa kegunaannya itu? Kenapa bisa dibagi 3? Apa kata Masnya? Oh, saya bagi 3 itu Dek. Yang pertama, kotak pertama untuk kurban, biaya kurban, cicilan kurban. Yang kedua itu untuk tabungan haji. Dan yang ketiga itu 5.000 untuk modal dan untungnya. Dan alhamdulillah saya setiap tahun itu bisa berkurban. Dan insya Allah kalau lancar ini, dagangan bakso saya mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan saya sudah bisa mendaftar haji. Itu di tahun 2009. Ya, bisa jadi beliau sudah mendaftar haji. Begitu semangatnya dia untuk bisa berkurban setiap tahunnya. Nah, dia disisihkan uangnya. Setiap ada orang yang bayar bakso. Begitulah orang-orang memang diantara bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita berkurban. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Ibadah kurban itu adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu menunjukkan ketakwaan dari dalam hatinya. Menunjukkan ketakwaan dari dalam hatinya. Meskipun hukumnya sunnah muakkad menurut pendapat ulama yang mayoritas ulama ya. Tapi jangan sampai kata, oh sunnah ji Ustaz. Jangan nih. Ya. Jangan makan dulu kurban tahun ini, tahun depan kasih lagi ya. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi sebutkan terkait dengan hukum kurban ya. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya wajib bagi yang mampu, dan sebagian mayoritas ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah ya. Kemudian hewan apa yang boleh digunakan untuk berkurban ya. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua hewan yang bisa kita jadikan untuk hewan kurban. Ada 3 hewan kurban yang disebutkan dalam Al-Quran, itu bahimatul an'am, yaitu onta, kemudian sapi dan sejenisnya, kemudian kambing dan sejenisnya ya. Jadi ketika kita mengatakan sapi dan sejenisnya, maksudnya di situ kerbau ya. Tapi biasanya kita jarang mendapatkan orang yang kurban dengan kerbau. Kalau kita di Indonesia ini kebanyakan sapi ya, dan juga kambing dan sejenisnya, yaitu domba, kibas atau biri-biri ya. Itu adalah hewan yang boleh digunakan untuk berkurban. Dan seekor kambing atau 1/7 misalnya sapi atau seekor sapi itu sudah cukup untuk satu keluarga ya. Yang banyak kesalahan kita di masyarakat kita adalah maksudnya syariat itu ketika sudah mencukupkan 1 ekor kambing untuk satu keluarga, artinya ketika kepala keluarga yang sudah berkurban, maka ikut tomis semua keluarga yang menjadi tanggungannya, istri dan anak-anaknya ya, yang belum menikah ya, yang sudah di luar tanggungannya. Kalau kita biasanya tahun ini bapaknya, tahun depan mamanya, tahun depan anaknya yang pertama, tahun depannya lagi anaknya yang kedua, seperti itu. Jadi ketika nanti yang kurban adalah mamanya, berarti tidak masuk ke bapaknya. Ketika dia berkurban lagi atas namanya anaknya,
tidak ikut mamanya atau bapaknya atau anak saudaranya yang lain. Jadi yang benar itu adalah kepala keluarga. Ya. Kalau pas saat itu kepala keluarga adalah bapaknya atau suaminya, maka ikut semua ibunya dan anak-anaknya. Ya. Ada biasa ibu protes, jangan milih kita 4 tahun ini, nama aku si lagi. Ya. Jadi yang sebenarnya yang sesuai syariat adalah kepala keluarga. Itu yang sebagaimana banyak dibetulkan oleh ulama-ulama kita di Indonesia seperti Syekh Ali Jabir almarhum, itu sudah sering ditekankan, Ustaz Adi Hidayat, ya, Ustaz Firanda dan lain sebagainya. Jadi itu ya, cukup satu tadi kalau misalnya mau tongi kurban bapaknya, jadi tidak dibatasi ya. Kalau misalnya sudah kurban di bapaknya atau suaminya, maka yang lainnya tidak usah kurban ya. Mungkin semakin banyak semakin bagus seandainya. Misalnya dia sanggup kurban suaminya, kurban toy ibunya, istrinya, kurban toy anaknya, bahkan satu keluarga itu ditanggung satu sapi, itu tidak masalah. Nah, cuma jangan misalnya lebih dahulukan istrinya daripada suaminya. Nah, itu yang keliru ya. Itu yang banyak, dan itu yang banyak di masyarakat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi yang perlu kita ketahui ini terkait tentang kurban ya. Jadi sebagaimana yang ini sudah hal yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kita terkait tentang ketentuan untuk sapi dan onta. Jadi untuk sapi itu adalah bisa satu sapi untuk satu orang, dan maksimalnya adalah satu sapi untuk 7 orang, tidak boleh daripada 7 orang. Kalau onta itu satu onta untuk maksimalnya 10 orang ya. Maksimalnya untuk 10 orang. Adapun kambing cukup satu kambing untuk 1 orang ya, tidak boleh diduai, ditigai, apalagi di 7 orang ya, itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang sering banyak ditanyakan ya. Jadi saya jawab memang pertanyaan-pertanyaan biasanya yang ditanyakan terkait tentang kurban. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ya. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal ya. Jadi itu dirinci dalam tiga bentuk. Ada orang yang meninggal ya. Kemudian sebelum meninggal dia berwasiat harus dikurbankan atas namanya. Maka itu wajib, maka itu boleh. Nah, jadi kalau misalnya ada orang meninggal, dia pernah berwasiat, nanti kalau hari raya Idul Adha kasih ikut tongkat kurban satu kambing atau 1/7 sapi ya. Maka itu perlu untuk dan boleh ya. Dan boleh untuk dimasukkan namanya untuk berkurban ya. Atau misalnya juga yang lain, misalnya kepala keluarga berkurban, kemudian dia masukkan anaknya, misalnya ada anaknya yang sudah meninggal atau istrinya yang meninggal, dia masukkan, maka insya Allah istrinya dan anaknya yang sudah meninggal itu juga akan mendapatkan pahala daripada kurbannya. Nah, itu sepakat para ulama yang 2 tadi itu, orang meninggal yang berwasiat untuk dikurbankan, maka insya Allah boleh dikurbankan. Bahkan menurut sebagian ulama wajib untuk, karena itu wasiat. Kalau misalnya keluarga yang ditinggalkan punya kelapangan harta. Kemudian yang kedua tadi adalah kepala keluarga yang berkurban, kemudian dia mengikutkan keluarganya yang sudah meninggal, maka itu juga insya Allah pahalanya sampai menurut mayoritas para ulama. Yang banyak menjadi perselisihan, dan yang ada perselisihan di antara para ulama adalah bolehkah berkurban orang yang meninggal, betul-betul dia menjadi nama utama di situ ya. Misalnya saya mau kurbankan orang tuaku ya, 1/7 sapi atau 1 kambing khusus orang tuanya saya sudah meninggal ya. Dan ini para ulama berbeda pendapat ya. Di antaranya Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i itu tidak membolehkan ya, tidak membolehkan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan, dengan mengkiaskan bahwasanya itu seperti halnya kalau kita bersedekah atas nama keluarga kita yang sudah meninggal ya. Jadi itu boleh. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama di situ. Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan dengan mengkiaskan dengan kalau kita bersedekah ya, bersedekah sebagaimana kalau kita bersedekah di masjid 50.000 pahalanya dikirimkan oleh almarhum fulan bin fulan ya. Jadi dia kiaskan dengan berkurban pun seperti itu ya. Jadi ulama mazhab Hambali itu menganggap adalah suatu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit, sebagaimana fatwa majelis ulama Saudi Arabia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
beberapa hal yang di antara misalnya kalau kita ingin kurban sapi atau kambing perlu diperhatikan. Jangan sampai ada cacat pada hewan yang akan kita jadikan hewan kurban ya. Contoh misalnya cacat yang menyebabkan tidak sahnya berkurban, misalnya matanya cinding ya. Cinding ya seperti ini. Tapi kalau misalnya matanya rabun tapi terlihat bagus dari secara luarannya terlihat bagus, maka itu tidak mengapa. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana rabunnya, itu biasanya hewan ya, mata rabun. Kalau misalnya kakinya pincang ya, tapi pincangnya itu seperti apa? Kalau misalnya dia jalan, kakinya tidak terpotong tapi dia pincang, maka itu para ulama mengatakan masih boleh. Adapun yang tidak boleh adalah kakinya terpotong ya. Ada misalnya pincangnya karena kakinya terpotong satu ya, seperti saya sapi terpotong kakinya satu, maka itu tidak boleh ya. Kenapa ya? Jadi kenapa bisa, padahal kan anggapan kita berkurban itu kalau misalnya sudah disembelih, sudah dikuliti, yang menjadi tujuan itu adalah dagingnya, ya kan? Nah, jadi meskipun dia ciling ya, atau meskipun dia pincang, kan itu tidak berpengaruh nanti pada dagingnya. Ya. Nah, disitulah hikmahnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali yang Allah tidak butuh kepada dagingnya dan tidak butuh kepada darahnya, tapi ketakwaan kita lah yang dibutuhkan Allah pada saat kita berkurban ya. Jadi makanya di antara para ulama mengatakan kira-kira mana yang lebih afdal ini ya, antara ketika kita kurban dengan sapi atau kambing. Maka kata para ulama yang mengatakan yang paling afdal adalah yang lebih mahal harganya. Kan biasanya ada hewan itu ya, jadi tidak dilihat daripada berapa berat kilogram dagingnya, tapi yang lebih mahal harganya ya. Artinya kita dimotivasi untuk lebih banyak mengeluarkan harta untuk berkurban. Kan biasanya memang sapi meskipun kecil atau kambing meskipun kecil tapi dia cantik ya, motifnya cantik dan lain sebagainya, meskipun dagingnya sedikit. Dan itu lebih mahal daripada kambing yang mungkin lebih besar, dagingnya lebih berat, lebih banyak dan lain sebagainya. Maka misalnya diposisikan seperti itu, maka berkurban dengan kambing yang kecil ini tapi harganya mahal, itu lebih utama daripada kambing yang banyak dagingnya. Tapi kan kalau kita di sini di Indonesia ini, mana yang berat, banyak dagingnya, berat timbangannya, itu yang paling mahal, ya kan? Ya. Tidak dilihat daripada bentuknya, modelnya. Jadi disitulah keunikan daripada berkurban. Jadi Allah itu bukan melihat daripada dagingnya ya, bukan melihat daripada nasu bukunya, bukan melihat daripada kondronya nantinya, bukan melihat daripada satenya, rawonnya, tapi ketakwaan kita ketika kita mengeluarkan harta untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan memang kita manusia itu, kita hamba Allah itu akan selalu diuji dengan sesuatu hal yang kita cintai ya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam diuji dengan anaknya yang sangat dia cintai untuk disuruh disembelih, dan Ibrahim lolos ya. Kita umat manusia sekarang ini itu banyak lebih mencintai harta, akhirnya kita diuji di situ dengan adanya ibadah kurban, syariat kurban ya. Kita lihat mana yang keikhlasannya untuk berkurban, tidak berpikir dua kali untuk mengeluarkan harta berkurban ya. Mana yang lihat terasa berat-berat ya, cuman karena malu sama tetangganya tidak berkurban, akhirnya dia ikut kurban juga ya, meskipun di belakang karena kurang sih lagi uang bulanan ya. Mana yang dilihat berkurban karena malu sama mertuanya misalnya, seperti itu ya. Disitulah makanya Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum ya. Allah yang lihat yang kurban kita, yang Allah lihat ya. Makanya tadi saya sebutkan mengapa harus dipermasalahkan ini cacatnya hewan kurban, dari misalnya cilingnya ya, kayak pincangnya, padahal kan itu tidak berpengaruh dengan dagingnya ya. Nah, jadi Allah yang lihat itu adalah bagaimana kualitas pengorbanan kita. Nah, kualitas pengorbanan kita, bukan sesuatu yang cacat yang kita korbankan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmahnya mengapa harus ada klasifikasi daripada bentuk hewannya ya, daripada misalnya hewannya sakit dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang perlu kita bahas terkait tentang hewan kurban ini ya. Karena hewan kurban ini di antara ibadah agung, yang ibadah tahunan, kebetulan lagi dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Makanya dianjurkan itu kita menyembelih hewan kurban kita di 10 hari pertama, apalagi di tanggal 10 Zulhijjah.
agar masih masuk daripada keutamaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan soleh atau ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Meskipun waktu kurban itu sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum masuk waktu maghrib, itu masih boleh berkurban ya. Yang menjadi patokannya adalah ketika kita menyembelih ya, bukan ketika selesai dipotong-potong, ketika selesai dikuliti. Yang penting kita menyembelihnya sebelum masuk waktu maghrib di tanggal 13 Zulhijjah ya, meskipun nanti potong-potong dagingnya masuk di waktu maghrib itu tidak masalah ya. Nah, ini juga yang terkait tentang masih ada kaitannya dengan kurban ya. Dan juga diantara salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang banyak dilanggar atau dilalaikan oleh umat muslim, yaitu diantara hadis Nabi SAW yang mengatakan idza ra'aitumul hilal dzulhijjah, jika kalian sudah melihat hilal Zulhijjah, artinya sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, falyumsik min syi'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia tidak memotong kukunya atau menggunting atau memotong rambutnya. Nah, ini bagi orang yang berkurban dan cukup bagi kepala keluarga. Nah, jadi kalau kita yang mungkin kasih masuk mata itu ibu, nah berarti kita yang dilarang untuk memotong rambutnya atau memotong kukunya. Apa hukumnya, Ustaz? Ya, hukumnya beberapa pendapat para ulama mengatakan, ada yang mengatakan larangan itu masuk dalam larangan haram. Ya. Ada yang ulama mengatakan masuk dalam keadaan kategori makruh tanzih. Ya. Makruh tanzih artinya ketika kita yang kalau mayoritas Indonesia mengikuti pendapat Al-Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya larangan di situ adalah sunnah muakkadah untuk kita tidak memotong kuku atau mencukur rambut atau misalnya bulu ketiak dan lain sebagainya. Itu sunnah muakkadah untuk tidak memotong itu sampai disembelihnya hewan kurban kita bagi orang yang berkurban. Berarti artinya ketika kita sunnah muakkadah untuk tidak memotong, berarti hukumnya itu kalau menurut Imam Syafi'i adalah makruh, cukup makruh tanzih. Oh, makruh Ustaz, jadi tidak apa-apa kalau mereka cukur rambut dia. Biasanya kita seperti itu ya. Padahal sunnah muakkadah itu ya, sangat ditekankan sekali ya. Sangat ditekankan sekali untuk tidak mencukur rambut, untuk tidak memotong kuku sampai nantinya adalah dipotongnya hewan kurban kita. Itu bagus khusus bagi orang yang berkurban. Artinya kalau misalnya di keluarga kita khusus bagi kepala keluarga. Adapun bagi istri dan anak-anaknya maka itu tidak mengapa. Ya. Maka itu tidak mengapa. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang sudah melihat hilal Zulhijjah atau sudah masuk 1 Zulhijjah, maka hendaklah dia tidak memotong ya, tidak memotong kukunya dan memotong rambutnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang perlu kita kemudian terkait tentang pemanfaatan hasil sembelih atau pemanfaatan daging kurban ya. Jadi terserah kita ya. Maka kata Nabi SAW, fakulu wa at'imu wadakharu ya. Silakan dimakan, kemudian silakan dibagi ya. Jadi makanya biasanya ya banyak dianggapan di masyarakat kita adalah sepertiga ya. Sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga disimpan ya. Jadi disimpan sampai untuk kebutuhan sehari-hari ke depannya. Nah, itu terserah. Jadi kita boleh memakan sebagiannya, boleh memberikan sebagiannya, atau menghadiahkan ya, menghadiahkan. Apa bedanya sedekah dan menghadiahkan? Biasanya sedekah itu kita berikan kepada orang yang butuh ya, orang miskin. Adapun menghadiahkan biasanya kita hadiahkan kepada orang-orang yang kaya misalnya. Dia tidak butuh tapi kita berikan hadiah daging kurban sebagai bentuk silaturahim ya. Itu. Dan sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang berkurban ya, maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari sedangkan dagingnya masih tersisa walaupun sedikit ya. Ini ketika di zaman paceklik pada saat itu ya, di zaman paceklik. Jadi makanya boleh disedekahkan semua hasil sembelihan kurban dan juga boleh dihadiahkan dan juga boleh disimpan ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga ya bagi panitia kurban ya. Jangan sekali-kali kita memberikan upah jagal kurban itu dari sebagian daripada kurban hewan kurban itu. Anda boleh
Misalnya kita memanggil tukang jagal ya, dan nanti upahnya itu adalah dengan memberikannya kulit, ya, kulit sapi, itu tidak boleh. Itu tidak sah kurbannya seperti itu, ya, tidak sah. Ya, usahakan beda antara upahnya kurban ya dengan hewan kurban itu sendiri. Jadi tidak boleh ada bagian daripada hewan kurban itu yang menjadi upah daripada tukang jagal, tidak boleh. Ya, jadi usahakan kita membedakan. Taruh misalnya harga sapi itu 14 juta, berarti setiap orangnya 2 juta ya, nah, 2 juta. Nah, kita tambah-tambahin di situ, dari 2 juta itu kita cukupkan 2 juta 100. Nah, kita jelaskan kepada orang yang berkurban, 2 jutanya ini untuk hewan kurban dan 100-nya ini untuk operasional, masuk di situ konsumsinya pada saat nanti potong sapi dan juga upah daripada penjagalnya. Itu tidak sah. Nah, bahkan Nabi SAW sudah memperingati sudah lama ini. Man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyatalah. Hadis riwayat Al-Hakim, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka ada ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Nah, itu samanya ketika misalnya jual kulit kurbannya, misalnya ini kulitnya belum dibagi, ya, belum dihadiahkan kepada orang dan lain sebagainya, kemudian dijual atau diberikan upah kepada tukang jagal, itu tidak boleh. Nah, bahkan dari riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan onta kurbannya, dan beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu sudah di zaman Nabi, sudah di zaman Ali, ketika Ali diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk mengurusi hewan kurban beliau sudah memperingatkan Ali untuk tidak memperbolehkan memberikan bagian apapun kepada tukang jagal, ya, kepada tukang jagal. Kecuali misalnya kalau tukang jagalnya memang juga orang yang berhak untuk masuk dalam catatan, masuk dalam bagian untuk diberikan bagian daripada kurban itu, kan tidak masalah. Nah, tapi jangan dititik beratkan bahwasanya yang diberikan kepada jagal itu upahnya. Nah, itu tidak boleh. Itu bisa menyebabkan hewan kurban kita atau kurban kita tidak sah, ya, tidak sah, ya, seperti itu ya. Jadi termasuk juga memperjualbelikan, ya, memperjualbelikan bagian misalnya atau kulit dan lain sebagainya, itu tidak boleh semua itu. Ya. Jadi itu perlu diperhatikan, ya, diperhatikan oleh para panitia kurban. Jadi usahakan berbeda daripada upah jagalnya dan tidak boleh bagian daripada hewan kurbannya. Ya, saya saya lupa laptopku. Pada situ saya sudah ringkas yang perlu. Saya lupa. Saya sudah sudah rangkum-rangkumkan yang nanti perlu dibahas. Nah, akhirnya saya cari-cari media itu dan habis menjual waktu, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai kesimpulan, jadi kita bagaimana memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh apapun itu, jangan usahakan mulut kita jangan kering daripada zikrullah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan zikir apapun itu saja kita ingat sebagai motivasi, ya. Zikir apapun itu atau amal soleh apapun itu yang kita lakukan, maka pahalanya lebih besar, lebih dicintai oleh Allah daripada berjihad fisabilillah di luar daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan juga usahakan kita setiap tahunnya berkurban, ya. Tahun ini kita berkurban, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fama anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apapun yang kita infakkan, kata Allah, dialah nanti Allah yang akan menggantikan, ya. Kita infakkan harta kita infakkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menggantinya, bahkan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan atau lipat ganda yang sangat banyak. Saya kira itu akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan juga membahas secara singkat mengenai fikih kurban. Maka kalau didengar tadi Ustaz
bahwa keutamaannya kurban itu sangat luar biasa. Bahkan salah satu hadis kalau tidak salah, maka dalam usaha kalian diwakili oleh siapa yang mendapati hari raya berkurban, kemudian dia mampu tapi tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami, sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian tentunya ini jadi evaluasi untuk kita, ibaratnya naselugi KPS realita bahwa kita ini sebenarnya tidak mampukah berkurban atau tidak mau berkurban. Iya, beda. Jadi ada orang yang betul-betul tidak mampu berkurban, tapi ada orang yang sebenarnya mampu, tapi mungkin misalnya tadi diceritakan rokoknya mungkin 2 bungkus 1 hari, belum yang lain-lain, kuotanya berapa minggu di dalam 1 bulan, kemudian apalagi kalau hal-hal yang lain yang bisa belanja untuk itu, tapi dia tidak mau betul-betul sedikit menyisihkan hartanya. Padahal banyak juga tempat-tempat kurban yang sudah menyediakan cicilan kurban. Itu saking apa? Saking maunya DKM itu untuk memfasilitasi jamaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu untuk berpikir, kita ini tidak mampukah berkurban atau sebenarnya tidak mau berkurban. Nah ini karena apa? Kurban ini punya fadilah yang sangat besar. Dan sebelum pertanyaan yang dijawab, kami sampaikan bahwa insya Allah juga di bulan Zulhijjah Masjid Al-Mubarak kita launching donasi untuk satu program yang sangat bermanfaat insya Allah, yaitu namanya program MADI, Masjid Hadir Dalam Duka. Ini tujuannya apa? Jadi pengadaan tenda, kita sudah ada tenda 3 petak, alhamdulillah. Kita juga sudah ada sistem portable, alhamdulillah. Zulhijjah ini kami mengadakan untuk pengadaan kursi 87.000 satu kursi, kami target dapat 100 kursi. Nanti kalau ada jamaah atau keluarganya yang meninggal, dia bisa gunakan secara gratis. Bahkan insya Allah cita-cita ke depannya ini Bapak Ibu sekalian, nanti sampai penyelenggaraan jenazahnya, kain kafannya, ambulansnya, sampai ke kuburannya, itu semua nanti untuk yang tidak mampu akan ditanggung secara keseluruhan oleh masjid. Itu cita-citanya, dan kita sudah berjalan di pertengahan. Ya, jadi seperti itu cita-cita besarnya. Jadi kita sudah di tengah jalan. Jadi insya Allah doakan Ustaz dan juga jemaah, semoga program ini bisa terlaksana. Cita-citanya Masjid Al-Mubarak punya mobil ambulans sendiri. Amin. Kita kan tidak pernah juga bermimpi yang masjid terus ada PPI-nya dan segala macam. Ada di sendirinya, alhamdulillah. Tapi belum lihat sih ya kan. Dan silakan bagi masih ada waktu sedikit. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya nih Ustaz. Bagaimana hukumnya memberikan hadiah daging kurban untuk non-muslim? Misalnya ada tetangga non-muslim, apakah bisa dikasih daging? Ya. Sebagian ulama itu tidak membolehkan, ya. Tidak membolehkan. Sebagian ulama tidak membolehkan. Ya, bahkan itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu tidak membolehkan berikan daging kurban, karena kan kurban itu masuk dalam kategori daging yang kita lakukan dalam keadaan ibadah, ya, ibadah. Beda kalau misalnya kita memotong ayam atau misalnya kebetulan ada sapi lah, kita lagi nikahan, boleh memberikan kepada non muslim, ya. Tapi sebagian lagi mengatakan membolehkan. Nah, bisa jadi dengan pemberian kita itu bisa meluluhkan hatinya, sehingga agak ada tertarik lah upaya kita sebagai untuk mengajak mereka untuk bisa masuk ke dalam agama Islam, seperti itu. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan. Di antaranya mengharamkan adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi tinggal dilihat nanti bagaimana maslahatnya.
Kira-kira kalau misalnya non muslim ini kalau kita kasih, apalagi misalnya selama ini dia baik kepada kita dan lain sebagainya, maka menurut ulama yang bolehkan, maka itu tidak mengapa. Nah, dengan melihat sisi maslahat daripada hal tersebut tadi. Itu wallahu taala. Ada yang mau bertanya selanjutnya? Ada juga begini, Ustaz. Misalnya sudah tanggal 5 Zulhijjah atau 6 Zulhijjah, tidak ada niat kurban. Tapi pas nanti tanggal 9 baru tak berniat ada rezeki, bisa kurban. Berarti selama tanggal 1 sampai tanggal 8 itu bisa kurban. Ya, nanti larangannya ketika dia sudah memang sudah berniat atau sudah bahkan sudah menyediakan hewan kurban, ya. Adapun nanti kalau misalnya dia nanti berniat berkurban atau nanti dia mau berkurban di tanggal 8, larangannya nanti mulai daripada tanggal 8, ya. Seperti itu. Atau bahkan nanti ketika dia berniat kurban setelah sudah sholat Idul Adha orang, dia lihat orang berkurban baru mau berkurban, nanti berarti dia sudah tidak ada larangan untuk potong kuku, ya, karena sudah lewat tapi masih kalau misalnya dia nanti hewannya dipotong di tanggal 11, ya, atau di tanggal 12 atau tanggal 13, yang jelasnya larangan memotong kuku dan larangan memotong rambut itu berhenti atau batasnya sampai hewan kurban kita disembelih, ya, sampai hewan kurban kita disembelih. Kalau misalnya dia niatnya tanggal 10 dan nanti dipotong tanggal 13, nah berarti dia harus menahan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya sampai hewan kurbannya disembelih di tanggal 13 Zulhijjah. Sekira itu, Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebanyakan Pak Ustaz tentang puasa dari 1 Zulhijjah sampai 9. Iya. Bisakah misalnya kita puasa di 1 Zulhijjah 2, kemudian di 3 itu ada halangan, dilanjut lagi nanti di 4. Iya. Dan puncaknya di tanggal 9. Tanggal 9. Terima kasih. Ya. Jadi puasa di bulan Zulhijjah itu bukan merupakan keharusan kita berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sisa kita pilih-pilih mami antara tanggal 1 sampai tanggal 9, di mana kira-kira di tanggal tersebut kita sanggup untuk berpuasa. Ya, tadi kita katakan bahwasanya disunnahkan, sangat dianjurkan berpuasa agar kiranya nanti hari-hari kita di bulan Zulhijjah itu ada semangat kita untuk melakukan amal ibadah yang lain, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berpuasa di tanggal 1, 2, kemudian tanggal 3 kita tidak berpuasa, maka itu tidak masalah. Tidak menggugurkan puasa kita yang kita lakukan di tanggal 1 atau tanggal 2. Nah, tidak terkait antara puasa tanggal 1, 2 atau di tanggal 3. Tidak ada keterkaitannya antara tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi usahakan jangan sampai kita tinggalkan puasa di tanggal 9 Zulhijjah, ya, 9 Zulhijjah. Allah taala. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, dicukupkan. Kemudian nanti habis isya mungkin Bapak Ibu bisa untuk pengurus DKM bisa sedikit ini, karena rencananya kita akan mencetak baju untuk panitia kurban supaya nanti lebih teratur siapa yang berhak sebenarnya, misalnya potong-potong dagingnya, terus nanti ditentukan memang namanya supaya lebih teratur lah. Berarti, tapi mungkin bajunya tidak banyak yang bisa ditanggung masjid karena harganya kulihat berapa? 70.000 ya, 70.000 harganya, jadi mungkin tidak banyak yang bisa ditanggung masjid, mungkin 1 lusin lah bisa, karena kebutuhannya juga masih banyak, jadi kami harus pintar-pintar dalam mengolah anggaran dan pengelola masjid. Jadi itu saja, insyaallah. Nanti dikoordinir sama Ustaz Fikri mungkin. Sekian. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.